Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas ceria, anak kelas 5 yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Iya, Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, kita kembali belajar tematik kelas 5 untuk belajar tema 8. Hari ini belajar subtema 2, pembelajaran 3. Muatan pelajarannya adalah IPS dan PKM. Mari kita ikuti pembelajarannya. Anak-anak, pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi ya. Ada ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perkebunan, ya, perikanan, dan lain-lain. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Ada saja jenis usaha, apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Baik, kita pelajari usaha yang dikelola sendiri atau perorangan. Usaha ekonomi ada yang dikelola perorangan, ada yang kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha. Contoh beberapa usaha ekonomi perorangan. 1. Usaha di bidang pertanian. 2. Di bidang perdagangan. 3. Bidang jasa. Yang keempat adalah usaha industri kecil ya. Kita lihat contohnya. Yang pertama di bidang pertanian. Ini ada seorang petani ya, yang sedang memanen hasil pertaniannya ya. Iya, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Lahan persawahan dan tegalan saja biasanya dan tidak begitu luas. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Di sini juga contohnya ada gambar abang tukang bakso ya. Ini termasuk di bidang perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pedagang warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, ini ada gambar seorang montir ya. Seorang montir sedang memperbaiki mobil. Ini adalah pekerjaannya dalam bidang usaha jasa servis ya. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, dan lain-lain. Yang keempat, ya dari gambarnya ini tukang kayu ya. Ini contoh pada usaha industri kecil. Industri kecil ini juga banyak yang perorangan ya. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan ya, contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Dan ada beberapa contoh yang lainnya ya. Ya, dari beberapa contoh tadi ya, ini ada gambar petani, abang tukang bakso, ada abang montir, ada abang tukang kayu. Ini ya, teman-teman, itulah beberapa contoh usaha ekonomi yang perorangan. Sekarang, apakah usaha ekonomi perorangan yang ada di daerahmu? Coba kalian amati ya, orang-orang di sekitar kalian, usaha perorangannya dalam bidang apa ya? Baik, usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, ya, karena keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kalian apa keunikan di Bali? Keunikan apa yang ada di Bali? Iya.
Bali ini terkenal sekali ya. Bali merupakan salah satu tujuan yang sangat terkenal, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri atau mancanegara ya. Bali terkenal dengan keindahan pantainya, juga budayanya. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik ya. Yang terkenal tadi disampaikan adalah pantai, ada budaya, ada tariannya, ada nyanyiannya, ada banyak kerajinannya. Sekarang yang kita bahas adalah antara lain keunikan Bali adalah desa unik. Desa unik di Bali ya, satu, Desa Tenganan. Ini gambarnya ya di Desa Tenganan ya. Desa ini merupakan desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budayanya. Hampir tidak tersentuh pembangunan ya, masih alami ya. Yang kedua, Desa Trunyan. Ini gambarnya ya dari jauh. Desa Trunyan juga masih tradisional. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Di Desa Trunyan, jenazah orang yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Ini juga menjadi daya tarik para wisatawan ya, ingin tahu budaya di Bali. Yang ketiga, Desa Penglipuran. Ini gambarnya Desa Penglipuran seperti ini. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Ya, lihat bangunannya walaupun belum beton ya, belum permanen, tapi tertata rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dan harus menghargai keunikan adat istiadat tersebut dimanapun kita berada. Ya, kita datang ke suatu daerah, kita harus menghormati keunikan adat istiadat budaya setempat. Ya, demikian tadi anak-anak telah belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Pak Guru. Buat terbaik kalian, Pak Guru akhiri pembelajaran pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.